Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 21 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah Teladan kepemimpinan lebih kepada memberi contoh dan bukan mengajarkan. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 4 ayat 9. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, salah satu elemen kepemimpinan yang terbesar yang hilang dari pemimpin Kristen adalah kredibilitas. Paulus menguji tingkat kredibilitasnya pada pengikutnya yang ada di Korintus dengan mengingatkan mereka bagaimana dia meneladani yang benar. Dia meminta mereka semua meneladaninya. Pemimpin menambahkan nilai kekekalan dalam kata-katanya dengan menghidupi prinsip yang mereka ajarkan. Paulus bisa memarahi orang yang melakukan kesalahan dan dengan tegas memperbaiki kelakuan mereka, karena dia tidak pernah meminta mereka melakukan apa yang tidak dia lakukan. Mari kita perhatikan hidup Paulus. Yang pertama, kepemimpinannya terbuka dan malah dijadikan bahan ejekan. Yang kedua, dia mau menjadi orang yang bodoh untuk menunjukkan teladan hidup berserah. Yang ketiga, dia tahan dihina tapi tidak patah semangat. Yang keempat, dia mengorbankan kemewahan yang bisa dinikmati orang lain. Yang kelima, dia mendorong pengikutnya untuk meneladani hidupnya. Yang keenam, dia mengutus Timotius untuk menolong mereka menghidupi standar Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, dia mengingatkan mereka bahwa kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi kuasa. Para kader yang saya cintai, Rasul Paulus mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita hari ini. Dia meminta kita untuk meneladani hidupnya. Hidupnya penuh kesederhanaan, tetapi dia punya kekuatan untuk mengajarkan pengikutnya tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Hidupnya tidak mengejar kemewahan, walaupun dia bisa. Hidupnya selalu mengajarkan ketulusan dan kejujuran. Walaupun kepemimpinannya selalu diejek, dia harus mengajarkan kepemimpinan yang ilahi kepada orang-orang di Korintus. Dia mengutus Timotius, muridnya yang terdekat, mengajari orang-orang di Korintus menjadi pengikut Allah yang baik dan mencetak pemimpin-pemimpin baru lagi. Pemimpin yang ilahi adalah pemimpin yang meneladani cara hidup Paulus. Sederhana, bekerja untuk hidupnya. Dia tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dia bekerja, dia menjadi buruh bahkan, walaupun dia seorang yang besar, walaupun dia seorang yang berpengaruh. Para kader, Paulus adalah salah satu teladan kepemimpinan kita. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang ilahi adalah memberi contoh, bukan mengajarkan. Para kader, pertanyaan kita hari ini, apakah Anda menghidupi hidup Anda sehingga orang lain mau mengikuti Anda? Selamat belajar dan berlatih setiap hari untuk terus menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang memberi contoh dari hidupnya, bukan dengan mengajarkan teori-teori. Tuhan memberkati kita semua. Amin.